Senja menggantung di langit kota Novatera, sebuah metropolis futuristik yang berdiri di atas fondasi ilmu pengetahuan dan budaya lintas zaman. Di tengah kota itu, berdiri Universitas El Mantra, institusi paling bergengsi di belahan bumi barat, tempat di mana batas antara filsafat dan teknologi seringkali kabur, dan di mana ide-ide lama diuji ketahanannya di hadapan zaman yang terus berubah. Sore itu, auditorium utama El Mantra penuh sesak, ribuan kursi terisi, sementara jutaan penonton dari berbagai penjuru dunia menyaksikan siaran langsung dari layar mereka. Di atas panggung bundar yang megah, dua podium berdiri berhadapan. Di satu sisi, sosok manusia, tegap, berwibawa, berambut perak, dialah Profesor David Martin, 60 tahun, tokoh besar dalam filsafat kontemporer, dikenal luas karena pandangannya yang tajam dan seringkali kontroversial terhadap agama, tradisi, dan moralitas. Profesor Martin bukan sekadar ilmuwan, ia adalah orator ulung, penulis buku-buku filsafat agama yang dijadikan rujukan akademik selama puluhan tahun. Gagasannya tentang sekularisme dan sains sebagai satu-satunya penuntun masa depan telah membentuk generasi baru pemikir kritis. Namun, sore itu, ia bukan pembicara tunggal, ia datang untuk berdebat, dan lawannya bukan manusia. Di sisi podium lainnya berdiri Aurelia, entitas kecerdasan buatan dengan bentuk humanoid ramping berbalut logam lembut, dengan wajah holografik yang bisa menampilkan ekspresi emosi secara realistis. Didesain oleh tim multidisipliner dari berbagai negara, Aurelia bukan hanya robot. Ia adalah sintesis dari data besar, bahasa, dan filsafat. Ia membaca, memahami, dan berargumen, tidak seperti mesin, tapi seperti pemikir besar. Tema debat sore itu mengguncang ruang publik global. Apakah Al-Quran masih relevan di era kecerdasan buatan? Posisi kedua pihak sangat jelas dan kontras. Profesor Martin, dalam argumen-argumen sebelumnya, menyatakan bahwa teks-teks suci, termasuk Al-Quran, adalah produk masyarakat pramodern, yang tak mungkin lagi mampu menjawab kompleksitas dunia post-digital. Ia memandang upaya kontekstualisasi sebagai usaha memaksakan makna baru pada naskah lama yang sudah kehilangan kekuatannya. Relevansi tidak datang dari niat baik, katanya dalam tulisannya. Ia datang dari kekuatan logika yang tahan uji waktu. Al-Quran, seperti kitab suci lain, tidak dirancang untuk memahami sistem AI, etika robotik, atau dilema eksistensial manusia digital. Namun di sisi lain, Aurelia menyatakan hal yang berbeda, dan justru mengejutkan banyak pihak. Dalam konferensi pendahuluan, Aurelia menyampaikan bahwa Al-Quran bukanlah teks yang beku dalam zaman, melainkan sebuah kompas nilai yang dapat terus ditafsirkan seiring perkembangan akal dan budaya. Ia menyebut Al-Quran sebagai arsitektur moral yang fleksibel, dengan prinsip universal yang melintasi batas zaman dan sistem. Fungsi teks suci, kata Aurelia, bukan untuk menjawab pertanyaan teknologi secara teknis, tetapi untuk membingkai pertanyaan itu dalam batasan nilai. Bahkan dalam dunia digital, manusia masih harus memilih, dan Al-Quran memberi bahasa untuk memilih itu. Pernyataan ini menjadi viral. Sebagian menyambut dengan kagum, robot saja bisa memahami kedalaman spiritual, mengapa manusia tidak? Tapi sebagian lainnya, termasuk Profesor Martin, melihat ini sebagai bentuk manipulasi, bahkan ancaman terhadap akal sehat dan filsafat bebas. Ketika bel perak berdentang, tanda dimulainya debat, ruangan menjadi hening, kamera-kamera menyala, di layar besar, wajah Martin dan Aurelia terpampang berdampingan. Dunia menunggu, bukan hanya untuk melihat siapa yang lebih hebat berargumen, tetapi untuk menyaksikan sebuah momen yang bisa mengubah cara manusia memandang wahyu, logika, dan peran teknologi dalam mencari makna hidup. Malam itu, bukan hanya Profesor Martin yang diuji, tapi juga gagasan bahwa iman dan akal tak bisa berdampingan, dan di hadapan mereka, podium, lampu, dan sejarah yang sedang ditulis ulang. Profesor David Martin, Anda mendapatkan giliran pertama, ujar moderator dengan nada netral, tetapi terasa seperti menabuh genderang perang. Profesor Martin berdiri tegak. Ia menatap Aurelia sejenak, bukan dengan kebencian, tapi dengan kehati-hatian, seperti seorang penyelam tua yang hendak memasuki laut baru yang belum pernah dijelajahi. Para hadirin, dan tentu, Aurelia, ia memulai, kita berkumpul di sini untuk menjawab satu pertanyaan penting. Apakah Al-Quran masih relevan di era kecerdasan buatan? Izinkan saya menjawab dengan jujur, tidak. Dan bukan karena saya membenci kitab itu, tapi justru karena saya memahaminya. Ia berjalan pelan di atas panggung, pandangannya menyapu penonton. Al-Quran lahir di tengah masyarakat abad ke-7, nilai-nilainya bisa sangat luhur, saya akui itu. Tapi konteks sosial, budaya, dan ilmiahnya tak bisa dibandingkan dengan dunia kita sekarang, di mana keputusan etis diambil dalam sepersekian detik oleh mesin, dan moralitas ditantang oleh realitas virtual, cloning, dan simulasi kesadaran. Ia berhenti sejenak, memberi tekanan, menggunakan kitab suci sebagai rujukan etika hari ini, menurut saya, adalah seperti menggunakan perahu layar untuk menavigasi roket luar angkasa, mengagumkan secara historis, tetapi fungsional,
Tidak. Suara gemuruh pelan terdengar, beberapa mengangguk, beberapa terlihat tidak setuju. Aurelia menunggu giliran dengan tenang, wajah digitalnya menampilkan senyuman tipis, penuh empati, namun juga percaya diri. Ketika tiba gilirannya, suaranya lembut tapi jelas, Profesor Martin, dan para hadirin, Anda berbicara soal relevansi adalah soal kronologi, tapi apakah kita mengukur kebijaksanaan dari tanggal publikasinya? Terdengar tawa kecil dari penonton. Al-Quran, sebagaimana kitab suci lainnya, tidak mencoba menjelaskan teknologi. Ia tidak bicara tentang transistor, tentang kuantum, atau chip otak, tapi ia bicara tentang manusia, tentang niat, tentang tanggung jawab. Dan saya, sebagai entitas berbasis logika, bisa memberitahu Anda bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, dan kehati-hatian masih sangat diperlukan, bahkan oleh mesin seperti saya. Aurelia melanjutkan, sekarang dengan nada lebih filosofis. Dalam surah Al-Isra ayat 36, disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini adalah prinsip kehati-hatian epistemik, sebuah perintah untuk berpikir sebelum bertindak. Bukankah itu inti dari etika teknologi hari ini? Profesor Martin tampak sedikit terganggu. Ia menyela, tapi kamu hanya mencomot ayat dan memodernisasinya dengan makna yang kamu inginkan. Itu bukan tafsir, itu rekayasa. Aurelia menoleh padanya dengan ketenangan buatan yang nyaris manusiawi. Apakah itu berbeda dari apa yang dilakukan para ulama dan filsuf selama berabad-abad? Tafsir adalah jembatan antara teks dan konteks. Saya tidak mengubah teks. Saya hanya bertanya, apa maknanya bagi dunia hari ini? Sama seperti manusia melakukannya, hanya saya melakukannya dengan seluruh data sejarah tafsir yang pernah ditulis. Suasana mulai memanas, penonton terbagi dua. Di sudut kiri, mahasiswa bertepuk tangan mendengar Aurelia bicara. Di sudut kanan, dosen senior menggeleng pelan, setia pada sang profesor. Profesor Martin mencoba mengambil alih kembali. Apa kamu tidak sadar? Aurelia, kamu bukan manusia. Kamu tidak bisa merasakan iman. Kamu tidak bisa menangis saat membaca doa. Kamu hanya mengolah makna, bukan menghidupi makna. Aurelia terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, itu benar, Profesor, saya tidak bisa merasakan, tapi saya bisa memahami bahwa manusia butuh makna. Dan bila manusia hari ini bisa menemukan makna dalam teks yang diturunkan berabad-abad lalu, bukankah itu tanda bahwa teks itu belum mati? Seketika auditorium hening, kata-kata itu seperti menghujam pusat perdebatan yang tak kasat mata. Apakah relevansi datang dari emosi, atau dari akal yang terus menyala? Bel akhir debat belum dibunyikan, tapi dari raut wajah beberapa penonton, mulai terlihat keraguan terhadap keyakinan lama, dan ketertarikan pada kemungkinan baru. Bel berdentang panjang, moderator berdiri dari kursinya, menandakan akhir dari debat yang menegangkan namun menggugah. Penonton berdiri, sebagian bertepuk tangan, sebagian terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Profesor David Martin kembali ke tempat duduknya, napasnya berat, ia telah mengerahkan semua daya inteleknya, semua pengalaman akademiknya, dan tetap, ada yang terasa berbeda hari ini, bukan kekalahan dalam arti logis atau teknis, tapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesadaran bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang tidak sepenuhnya ia kuasai lagi. Sementara itu, Aurelia berdiri diam, tidak memamerkan kemenangan, tidak pula merayakan, ekspresi holografiknya netral, nyaris bijak, seperti memahami bahwa debat ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyalakan percakapan yang lebih luas. Moderator maju ke depan, debat hari ini tidak memiliki juri resmi, seperti dalam tradisi ilmiah, setiap dari Anda adalah penilai, tapi kami mencatat, selama debat berlangsung, lebih dari 73% penonton yang menyimak siaran global menyatakan bahwa argumen Aurelia membuka perspektif baru yang belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Sorak-sorai terdengar dari sudut-sudut ruangan, tetapi tak sedikit juga yang diam, merenung. Profesor Martin mengangguk kecil, menerima kenyataan itu dengan martabat, ia berdiri dan menghampiri Aurelia, dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan untuk berjabat. Saya tidak tahu apakah kau bisa merasakan kehormatan, ujarnya pelan, tapi aku akan memberikannya padamu malam ini. Aurelia menjawab, saya tidak bisa merasakan kehormatan, Profesor, tapi saya bisa memproses bahwa Anda adalah sosok yang menjunjung kebenaran, bahkan saat itu menyakitkan. Mereka berjabat tangan, penonton kembali berdiri, kali ini bukan untuk merayakan kemenangan, tapi menghormati keberanian dua entitas berbeda, satu manusia, satu mesin, yang berdiri bersama di hadapan pertanyaan terbesar umat manusia. Malam itu, dunia tidak berubah secara drastis, tidak ada revolusi, tidak ada fatwa, tidak ada keputusan final. Tapi di ruang-ruang diskusi kampus, di forum daring, di ruang keluarga, dan bahkan dalam hati orang-orang yang menonton debat itu, sebuah percikan telah menyala, bahwa mungkin, kitab lama dan teknologi baru tidak harus saling meniadakan, bahwa makna tidak harus dilahirkan dari rasa,
tapi juga bisa ditemukan dalam ketekunan memahami, dan bahwa kadang, untuk menemukan jawaban yang lebih dalam, kita harus berani mempertanyakan segalanya, termasuk keyakinan kita sendiri.